Halo, selamat malam teman-teman. Jumpa lagi di YouTube channel VS Media dengan gue Fajar Krisiono dan malam ini kita akan ngebahas ini Godox XT30 Pro S. Ya, ini S untuk Sony ya yang gue punya ini, tapi ya tenang aja ada yang buat kamera lain juga. Oke, kita sekarang akan bongkar dulu teman-teman. Kita unboxing produknya, ada apa aja di dalamnya supaya kalian tahu nih. Tapi hari ini nggak sekedar unboxing teman-teman, jadi kalian bisa lihat semua fungsinya. Gue usahakan kalau nggak kelewatan bisa gue share semua fungsinya di video kali ini. Nah, ini di depan langsung dikasih buku panduannya nih. Ya, ini buku panduannya kita geser dulu. Terus langsung teman-teman dikasih langsung nih depannya produknya. Buka dulu. Nah, ini gue ambil yang silver ya teman-teman nih. Oke, ini yang silver. Ini ada putaran di atasnya ya. Kemudian di samping ini ada, nah ini ada wide sama narrow, W sama N ya. Nanti kita lihat fungsinya apa. Kemudian di sini ada USB-C ya. Kemudian nih di sini ada kabel buat konektor ke kamera, kalau nggak salah ya. Kemudian nih ada rilisnya nih. Ini kalau kalian mau pasang atau copot dari kamera, jangan lupa pencet ini ya buat ngerilis. Ya. Nanti kita bahas yang lain dulu. Nah, kita singkirin dulu dosanya. Ini ada apa nih? Oke, ada silika gel. Singkirin aja nih, ada pouchnya ya. Buat supaya nggak baret-baret ya, ditaruh di tas kalian. Kemudian ini ada USB-C kabel sama USB-A. Jadi dia buat ngecharge tentunya ya, buat charge di sini. Sama update firmware. Oke, ini kita singkirin dulu. Kita konsentrasi ke unitnya. Nah, untuk nyalainnya ini ada plastik ya. Plastik kita buka dulu deh. Ada plastiknya kita buka dulu. Yes. Kita buka, kemudian kita onin nih. Ini kita tombol, kita onin dulu. Oke, nah seperti biasa langsung dia kasih lihat nih pakai English atau Mandarin ya. Nah untuk fungsinya gue kayaknya lebih bagus tempel di kamera deh ya. Oke, bentar gue ambil kameranya. Nah kita ambil kameranya, copotin. Kemudian kita pasang. Pasang nggak usah dipencet ya sampai bunyi klek, denger ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan bahas lebih detail mengenai Godox IT30 Pro ini. Yang gue pakai sekali lagi adalah yang S. Dan di sebelahnya gue udah siapkan satu flash ya, Godox V100S juga. Untuk nanti kita praktekin masalah connection dan yang lain-lain ya. Oke, kita akan bahas dari atas dulu. Ya. Di sini ada lock, teman-teman. Ada lock, jadi kalau kalian pencet locknya, dia akan ngelock ya, dan kalian nggak bisa ngerubah-rubah lagi. Ya, ngerubah-rubah lagi. Jadi ini gunanya adalah ketika kalian udah dapat fix setting, kalian lock, dan kalau kalian nggak sengaja mencet, muter atau segala macam, dia nggak akan berubah. Nah, terus yang kedua ini ada di sebelah kanan ya, ada logo ini. Ya, ini logo ini adalah si Godox IT30 Pro ini menjadi flash on shoe-nya si kamera ini nih teman-teman. Ya. Jadi kalau kalian mau gunakan ini sebagai flash si kamera langsung on shoe, kalian setting ke icon yang ini. Sekarang kita tes ya. Tuh, dia nyala kan ya. Tuh, dia nyala. Nah, kemudian settingan yang kedua ya teman-teman. Ini karena si Godox IT30 Pro ini bisa jadi transmitter juga, bisa jadi receiver juga. Ini kalian bisa rubah-rubah di sini. Ini on shoe, ini keluar artinya dia menjadi trigger ya atau transmitter. Ini ke dalam, satu lagi nanti ke dalam ya. Ini kalau dilepas baru ada logo ke dalamnya nih. Ya sekarang ini keluar artinya dia menjadi transmitter. Nah, kalau udah menjadi transmitter, kalian tinggal synchronize nih dengan flash-flash yang kalian mau gunakan. Let's say flash yang pertama adalah ini nih ya. Ini kita juga harus rubah ya karena si V100S juga bisa jadi sender, bisa jadi transmitter, ya bisa jadi transmitter, bisa jadi receiver ya.
Ini kalian mesti rubah ini menjadi receiver, jadi menerima sinyal dari si IT30 Pro ini. Tapi tentu aja kita harus synchronize dulu nih. Cara synchronize-nya gimana? Kalian ke wireless ya, ya ini anggap aja asal ya. Kemudian kita sync, ya, kita pencet sync, kelihatan nggak? Kita pencet sync. Nah dia akan nyari nih. Nah kalian masih juga pencet sync di wireless yang ini. Nah, itu ada tanda cek oke ya. Itu artinya udah ketemu, di sini ketemu langsung channel 1 ya. Terus kalian nggak usah bingung ya. Kok yang ini nggak berubah gitu ya. Nggak hilang. Dia nggak berubah karena dia menunggu sinyal yang lain. Jadi kalau misalnya ada flash-flash yang lain, dia akan keterima, akan mensinkroniskan ke file-file yang lain gitu. Misalnya ada 3 atau 4 flash gitu. Kalau udah semuanya ke synchronize, kalian ini tinggal pencet aja cancel. Nah, dia otomatis tuh akan kasih apa namanya grup ya, channel yang sama dengan yang tadi disynchronize di flash yang lain gitu. Nah, harusnya sih udah sinkron. Jadi kita tes di sini. Nah, ini dua-duanya udah on ya, kita lihat ya di sini ya. Ah ya, udah sinkron dia. Oke, jadi seperti itu. Ini si flash ini kalian mau rubah ke, ini kan sekarang B nih posisinya, B. Nah ini posisinya B. Kalau si flash ini misalnya adalah grup A, ya, misalnya gue balikin dulu ya ke grup, ini menjadi, sorry, pencet aja deh. Ini menjadi A gitu ya. Ini kan sekarang nggak akan ke trigger tuh ya, nggak ke trigger. Nah, kenapa? Karena si A-nya mesti diaktifin. Jadi yang si B matiin dulu ya. Cara matiin atau hidupinnya kalian jangan kaget ya. Jangan bingung, jangan menganggap, wah ini flashnya rusak, triggernya rusak nih. Karena ini harus pencetnya agak lama. Nah, ini on. Dia langsung ke TTL tuh. Ya, TTL. Jadi kalau TTL dirubah ke 1 misalnya, ya gua naikin ke 1. Dia juga akan naik ke 1 gitu. Nah, kalau misalnya kita mau rubah ke manual, kita pencet yang lama, teman-teman. Nah ini, dia langsung tuh 1/128, ini juga 1/128, ya. Ini kurang dekat kali ya. Oke. Nah kalau kalian rubah ini, gedein aja, sebelahnya juga akan berubah tuh. Jadi kita coba 128 ya. Nah kecil dia. Kita rubah full power. Tuh. Nah, ya, dengar bunyi itu, kalau udah itu udah full recycle, kalian bisa cek. Nah, kalau kalian punya 2-3 flash ya udah tinggal ditambahin aja sinkron di flash yang grup A ya, B, C, di sini cuma sampai 3 nih ya. 3. Oke. Kalau udah kita balik ke menu. Oke. Nah, kita lihat fungsi yang lain ya. Yang ini kan tadi udah ya, receiver ya. Kita lihat ke menu yang lain. Nah, di sini ada yang pertama trigger distance nih ya, teman-teman. Oke, ini ada trigger distance ya. Trigger distance ini kalau kita klik ada pilihan nih, teman-teman. Secara default dia 0 sampai 30 meter. Kemudian yang kedua 1 sampai 100 meter. Apa sih maksudnya settingan trigger distance ini? Jadi teman-teman, secara simpel adalah gini, ketika misalnya ruangan tempat kalian memotret itu kira-kira jarak antara si trigger dengan flashnya itu sepanjang 30, sejauh 30 meter maksimal, maka kalian bisa set ke yang atas aja udah cukup, supaya lebih cepat. Kemudian kalau jauh ke 1 sampai 100. Kalau gue misalnya motret di studio ya, di studio gue tuh kan panjangnya 12 meter ya, Fajar Cristiano Studio. Maka gue cukup set ke 0 sampai 30 meter aja. Cuma ketika gue gunakan ini di outdoor, yang gue nggak tahu kira-kira jaraknya berapa sih, mendingan setnya ke 1 sampai 100. Jadi atas untuk indoor, bawah untuk outdoor. Oke? Nah, kita balik ke menu lainnya. Nah, di sini ada photocell. Photocell ini defaultnya off ya. Tapi yang ke samping nih S1 ini ada slave ya, jadi dia akan ke-trigger kalau misalnya ini jadi off view ya, dia akan ke-trigger oleh cahaya dari flash yang lain melalui mata kucing ini. Dia akan ikut ke-trigger. Ini juga ada yang slave 2-nya. Oke teman-teman, ini menu ini selalu ada di setiap flash ya.
Kemudian yang ketiga TCM. Nah, ini TCM ini menu baru nih teman-teman. Apa sih TCM ini? TCM ini kalau kita on-in ya, dia ini pinter nih teman-teman. Ini problem kita ya teman-teman, problem kita yang suka pakai TTL ya. Gue sendiri sih sebenarnya jarang pakai TTL. Tapi problemnya pakai TTL itu adalah power flash itu kadang-kadang berubah-ubah padahal di tempat yang sama gitu. Nah, TCM ini memecahkan masalah itu teman-teman. Jadi ketika kalian misalnya pakai TTL dulu untuk shoot pertama, kemudian kalian udah dapat exposure yang tepat, kalian bisa rubah itu menjadi manual powernya. Gue akan praktekin ya. Jadi misalnya gini, ini kita rubah dulu jadi TTL gitu ya. Kita rubah nih TTL ya. Dia kan TTL nih. Kemudian gue shoot nih. Saya di lokasi ini, gue shoot ya. One, two. Oke, udah shoot. Udah dapet nih sebenarnya powernya TTL. Misalnya lo lihat hasilnya, oh kayaknya udah oke nih gitu ya. Kalau udah oke, kalian tinggal pencet menu lagi ya. Kemudian balikin TTL menjadi manual. Nah, si flash ini akan otomatis mengkonversi powernya nih. Jadi power TTL yang tadi sebenarnya adalah kalau di setting manual menjadi 1/16 plus 0,6. Nah, kalian udah bisa langsung gunakan ini terus-terusan. Jadi seperti itu teman-teman. Ini benar-benar satu menu yang menurut gua bagus banget si TCM ini. Ya, tapi jangan lupa, kalian kalau mau pakai menunya, ya kalian mau pakai fiturnya, kalian harus on-in si TCM ini. Oke, kita balik ke menu. Kemudian ini ada standby ya, artinya kalau nggak dipakai dia standby, di on-in aja, itu bakal ngirit baterai. Tapi kalau kalian mau off-in juga bebas lah itu sih ya. Kemudian ini auto off, kalau misalnya kalian lupa matiin gitu ya, si flash akan auto off sendiri 60 menit sejak jepretan terakhir gitu dibacanya. Atau kalian bisa off-in atau set ke 30 menit aja cukup gitu ya. Kita set ke 30 menit. Oke. Ini simpel-simpel menu sih. Kemudian screen standby. Screen standby ini ya gue set ke 3 menit. Karena kalau misalnya set ke 30 detik atau 1 menit, kayaknya terlalu cepat gitu ya. Apalagi lagi bikin tutorial kayak gini. Udah gitu ini adalah screen brightness dari screen ini nih, dari si Godox IT30-nya. Jadi kalau misalnya mau digelapin atau mau diterangin di sini nih. Ya, jadi segini aja lah gitu ya. Ini pasti akan terkait sama hemat atau enggaknya baterai kalian gitu ya. Kemudian di sini ada new agreement. Nah, ini juga new agreement ini apa sih gitu ya. Nih kalau misalnya gue punya Alpha 93 kan ya. Alpha 93 kan global shutter nih. Jadi kalau kalian mau gunakan ini untuk si flash atau triggernya A93 global shutter gue, maka si new agreement ini on-in. Kalau nggak pakai off-in. Tapi kalau kalian mau on-in terus juga nggak ada masalah gitu ya. Jadi di on-in aja terus gitu. Tapi especially kalau kamera kalian global shutter ya nih new agreement harus on. Kemudian di sini ada language cuma 2 nih, English atau Mandarin. Jangan salah pencet ya. Tapi kalau salah pencet nggak usah khawatir. Pokoknya gambar ya globe ini nih. Kemudian yang terakhir, belum terakhir ya. Oh ya ini factory reset ya. Kalau gue sih biasanya kalau dipinjam temen, ya gue akan reset lagi deh ulang untuk kayak balikin ke factory reset, kemudian gue akan setting ulang. Jadi kalau mau reset tinggal pencet aja, kemudian apply dia akan reset. Ya, ini gue cancel dulu. Kemudian yang terakhir ada device info teman-teman. Nah device info ini akan kasih informasi, ini model si triggernya apa sih ini. Ini kelihatan nih, ini adalah IT30 Pro untuk S, untuk Sony. Jadi kalau Nikon N, Canon C, Olympus O ya. Tapi ini ya surprisingly teman-teman seperti gue tadi bilang, si trigger yang S ini bisa dipakai di Leica SL3-nya temen gue si Angga ya. Jadi kalau kalian punya SL kan nggak ada trigger si Godox IT30 Pro ini untuk yang Leica. Kalian bisa pakai yang Sony deh, cobain dulu gitu. Nah itu menu-menu teman-teman. Nah, terus kalau ini udah kita ke bawah, yang ini H+ ini banyak banget ditanyain. Jadi kalau kalian menggunakan HSS ya, speed di atas 1/200 ya, misalnya ini 1/200 gitu ya. Kalau HSS-nya dimatiin 1/200 dia akan tetap bisa oke gitu. Tapi ketika kalian menggunakan speed yang lebih tinggi ya, katakan 1000
sampai ke 1/4.000 misalnya, 1/2.000 deh kita coba ya. 1/1250 tes. Tuh dia tetap nyala tanpa hitam. Ya, ini hitam karena kurang power ya. Jadi kalau misalnya kita tambahin nih powernya ya ke TTL aja. Nah, jadi bisa tuh ya. Jadi ingat ya teman-teman, kalau mau pakai speed di atas 1/200 atau 1/250, kalian harus wajib aktifkan si feature HSS ini, singkatan dari High Speed Sync yang gambar petir. Kalau nggak pakai, kalian off-in. Oke teman-teman, sekarang kita akan bahas ini ya. Tadi kita udah bahas sebelumnya sih. Kalian bisa rubah ke manual, kalian bisa rubah ke multi atau ke TTL. TTL sama multi sama manual tadi kita udah bahas. Ini sedikit aja mengenai multi ya. Ketika kalian rubah ini ke multi, ada perubahan sedikit sini nih. Ada 13/6. Ini kalian bisa rubah nih. Kalian mau ambil berapa shot ya. Ini sampai berapa sih totalnya? Sampai 50. Ya, ada sampai 50. Oh, ini tergantung dari berapa power si flashnya nih, teman-teman ya. Jadi misalnya ini mau dikecilin lagi 1/128 misalnya, ini bisa rubah sampai ke 50 sampai 90 shoot. Ya, kemudian setiap detik itu dia akan ngambil berapa si flash akan nyala berapa kali gitu. Misalnya ini 3 kali ya, maka hanya bisa sampai 80 sampai 100 ya. Tapi ketika kalian rubah ke 13, dia otomatis akan menyesuaikan cuma sampai 60. Nah, itu oke, kita balik lagi ke menu ya. Ada apa lagi di bawah? Udah habis ya. Nah, teman-teman. Terus feature yang lain adalah ini, kalian kalau misalnya ini kita mau rubah manual ya. Kita rubah manual. Kemudian ini kan kalian bisa rubah pakai touchscreen-nya nih, powernya ya. Nah, kalian juga bisa pakai ini nih, putaran di atas ini nih, ya di sini. Kalau mau rubah secara putar-putar tanpa touchscreen. Oke, di sini ada W sama N. Apa sih fungsinya? W sama N ini, W itu wide, jadi penyebaran cahayanya lebih lebar. Kemudian N itu narrow, jadi penyebaran cahayanya lebih sempit. Jadi kira-kira penyebaran cahaya di sini ya. Ini kalau W mungkin ke atas segini, kalau N dia akan lebih tajam mengarahnya gitu ya. Nah sebenarnya teman-teman, kalau udah ready ya, nanti mungkin kalau udah ready, gue akan dikirimin. Ada satu aksesoris lagi namanya riser. Riser itu dia buat ninggiin si extension lah ya, buat supaya si flash ini bisa lebih tinggi. Loh kenapa gitu ya. Jadi ada problem kalau misalnya kalian pakai lensa yang panjang nih, lebih panjang 70-200 misalnya. Ketika flashnya di sini, itu akan ketutup sama lensanya yang bagian bawah, jadi akan agak gelap sedikit gitu. Jadi kalian perlu risernya supaya untuk ninggiin. Tapi kalau kalian kameranya atau lensanya yang prime lens yang pendek-pendek kayak gini ya, 35, 50, 85 masih aman kok, ini masih bisa dipakai banget. Oke, terus ada apa lagi di sini? Di samping ya, ini ada USB-C. Ini buat ngecharge teman-teman, sama buat update firmware ya. Jadi ini kalian lihat di version yang tadi, kalau misalnya versinya masih yang lama, kalian bisa update firmware-nya. Nanti gua akan bikin konten khusus untuk update firmware-nya. Nah ini kabel sinkro, ini kalau kalian masih menggunakan kabel di kamera yang manual misalnya. Let's say misalnya ini kita mau jadiin dia sebagai receiver ya teman-teman. Tadi kan transmitter keluar, ya ini ke dalam menjadi receiver. Oke, kita masih sinkronis dulu nih dengan triggernya. Nah katakan triggernya ini ya. Jadi kita sinkro dulu ya, kita sinkro. Ini klik sync, nah ini klik sync. Nah, dia udah oke ya teman-teman ya. Udah oke, yang ini cancel aja. Ini cancel, nah dia udah langsung ke 30 sama 30 nih. Nah, tuh udah nyala teman-teman. Oke, lihat ya, dia berubah tuh. Jadi kalau gua rubah powernya, dia berubah juga. Oke teman-teman, jadi dia bisa sebagai flash on shoe. Tadi kita udah praktekin juga sebagai trigger, sekarang dia sebagai flash off shoe. Jadi ada 3 fungsi yang bisa kita gunakan di Godox IT30 Pro ini. Oke, jadi teman-teman, barusan kita coba yang terakhir ya.
Ini si Godox IT30 Pro S menjadi flash of shoe ya, sebagai flash of shoe yang di-trigger oleh Godox Trigger ini, teman-teman. Jadi sangat-sangat multifungsi. Bisa jadi trigger, bisa jadi receiver, bisa jadi flash on shoe juga. Oke teman-teman, segitu dulu dari gue. Ya mudah-mudahan yang gue sharing ini bermanfaat buat kalian. See you in the next review bersama VS Media. Thank you, enjoy, dan salam jepret.